Perkenalkan, nama saya Novela Riren, NIM 4011911161. Saya dari kelas Hukum B semester 3 Universitas Bangka Belitung. Saya akan menjelaskan ruang lingkup sistem peradilan pidana. Yang A, pengertian sistem sebuah pengantar. Menurut Berkeley, sistem dipahami sebagai bagian unsur-unsur yang kompleks atau komponen baik langsung maupun tidak langsung, dan dikaitkan antara satu dengan yang lain, antara satu komponen dengan lainnya memiliki hubungan yang stabil. Istilah sistem dalam sistem peradilan pidana setidaknya memiliki arti esensi keterpaduan. Sesuatu dapat dikatakan sebagai sistem jika terdiri dari unsur dan bagian. Unsur dan bagian itu harus saling mempengaruhi sehingga menjadi kesatuannya totalitas, memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Yang B, sistem peradilan pidana menurut para ahli atau pakar. Beberapa pemahaman sistem peradilan pidana menurut para ahli atau pakar hukum pidana yang memahami sistem peradilan pidana sebagai suatu proses, suatu sistem, suatu model, komponen subsistem, dan sistem peradilan pidana bagian dari sistem sosial masyarakat. Yang pertama yang akan kita bahas, sistem peradilan pidana sebagai suatu proses. Menurut Marjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum dengan sistem pengendalian pendekatan manajemen. Sedangkan menurut Luhut, dilihat dari substansinya, sistem peradilan pidana adalah hukum formal dan mengatur bagaimana agar penyelesaian kasus pidana tidak liar dan bertindak semaunya. Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai suatu konsep telah tertata dalam perangkat unsur-unsur yang tertuang dalam bentuk ketentuan-ketentuan KUHP. KUHP membagi dalam 3 fase dilihat dari kerangka dasar kelembagaan dan proseduralnya, yaitu fase pra-adjudikasi, fase adjudikasi, dan fase purna adjudikasi. Yang kedua, sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada pendekatan sistem mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama Criminal Justice System. Pendekatan sistem peradilan pidana tidak menggunakan perspektif normatif, tetapi menggunakan perspektif manajemen. Menurut Laporta, sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut. Yang pertama, semua subsistem akan saling bergantung karena produk suatu subsistem merupakan masukan bagi subsistem lain. Yang kedua, pendekatan sistem mendorong adanya interagency, consultation, and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategis dan keseluruhan sistem. Yang ketiga, kebijakan yang diputuskan akan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain. Sistem peradilan pidana Indonesia berlangsung melalui 3 tahap komponen. Yang pertama, substansi merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991. Kedua, struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan. Ketiga, kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan demikian, setidaknya dalam sistem peradilan pidana dilaksanakan 4 subsistem yang memiliki kewenangan dan fungsi pembuat undang-undang, fungsi penegak hukum, fungsi pemeriksaan persidangan, fungsi memperbaiki terpidana. Yang ketiga, peradilan pidana sebagai suatu model. Umumnya dikenal dengan 3 model, yaitu proses model, crime control model, dan family model. Selain ketiga model tersebut, Saleh mengemukakan terdapat 2 model dalam peradilan, yaitu yuridis dan submodel. Tetapi Mulyadi mengemukakan bahwa ketiga model tersebut
tidak realistis dan memiliki kelemahan. Mulyadi pun menawarkan modelnya, yaitu model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik, yaitu memperhatikan pembagi kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Yang keempat, peradilan pidana sebagai komponen subsistem. Pengadilan pidana adalah suatu istilah yang mencakup semua lembaga yang memberikan respons secara sah atas suatu tindak pidana yang sudah dikenal, yakni polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Menurut Jeremy, bahwa sistem peradilan pidana digambarkan secara grafik yang terkenal, menyerupai corong dengan jumlah kejahatan yang dilakukan di sisi kiri, aparat polisi, jasa, dan pengadilan di tengahnya, dan penjara serta lembaga masyarakat di sisi kanan. Dengan demikian, jika dikaji dan dari perspektif sistem peradilan pidana, maka di Indonesia dikenal 5 institusi yang merupakan subsistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan advokat. Yang kelima, sistem peradilan pidana sebagai sistem sosial masyarakat. Laparta menyebut bahwa banyak sistem sosial masyarakat yang berbeda-beda yang mempengaruhi manusia sebelum berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Selama perkembangan manusia berhubungan dengan berbagai kelompok, seperti keluarga. Aturan-aturan penting mana yang ada dalam hidupnya selain sistem ekonomi masyarakat, pendidikan, berpolitik, dan berhubungan dengan orang lain yang memiliki pengaruh penting dalam hidupnya. Sebagaimana uraian di atas, sebelum manusia mengenal sistem peradilan pidana, manusia telah mengenal sistem lainnya terlebih dahulu dan telah menentukan sistem mana yang memiliki pengaruh yang lebih besar di dalam hidupnya. C. Fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Davis, Kroll, and Trier menjelaskan fungsi dan tujuan sistem peradilan pidana, yaitu pertama, pelindungan terhadap politik dan mencegah menangkal kejahatan, serta merehabilitasi. Yang kedua, menanggulangi pelanggaran dengan melumpuhkan yang berpotensi mengancam masyarakat. Yang ketiga, memelihara hukum dan ketertiban. Keempat, menghukum penjahat dengan memperhatikan prinsip hukum. Kelima, mendata ketidaksetujuan sosial atas perilaku yang dikecam dengan menghukum penjahat. Keenam, memberikan perlindungan dan bimbingan kepada korban kejahatan. D. 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Romley di dalam bukunya Sistem Peradilan Kontemporer, ia menyajikan 3 bentuk pendekatan di dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan tersebut dikenal dengan pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial. Yang pertama yang akan kita bahas, pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini ditandai dengan prinsip-prinsip kerja pada ruang lingkup hukum pidana substantif. Aparatur penegak hukum berperan sebagai institusi pelaksana pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pendekatan administratif. Pendekatan administratif sistem peradilan pidana ini menumbuhkan perilaku dan budaya kerja berbasis pada mekanisme kerja yang rasional dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Titik tekan pendekatan administratif sistem peradilan pidana melihat institusi penegak hukum bekerja sebagai suatu organisasi manajemen yang terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pendekatan sosial. Pendekatan sosial dalam sistem peradilan pidana hendak membangun mekanisme kerja yang terbuka dengan institusi sosial masyarakat. Meskipun sistem peradilan pidana memiliki pola kerja dengan pendekatan normatif dan pendekatan administratif, secara keseluruhan, sistem peradilan pidana tidak terpisah dari sistem sosial masyarakat.
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penegak hukum memperhatikan aktual enforcement di mana pada penegakan hukum pidana yang mempertimbangkan sesuatu yang realistik, sehingga diharapkan penegakan hukum lebih aktual yang dilakukan subsistem peradilan pidana. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.